kami dari kelompok 5. Nama saya Kisna Rahmatila. Nama saya Salmita Syami. Nama saya Nadia Tri Anggraeni. Nama saya Keken Mutiara Pratiwi. Nama saya Ajeng Inta Febrin. Kami di sini akan mempersembahkan video editorial dengan judul Mengulik Fakta Jalan Baru Lingkar Utara, Tasikmalaya. Jalan Lingkar Utara di Tasikmalaya merupakan proyek jalan baru yang dibangun untuk mengurangi kemacetan di pusat kota dengan menyediakan jalur alternatif bagi kendaraan yang ingin melintasi kawasan Tasikmalaya tanpa harus memasuki wilayah perkotaan. Jalan ini menghubungkan beberapa titik penting di Tasikmalaya bagian utara yang diharapkan bisa mempermudah akses antar wilayah, memperbaiki distribusi logistik, dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan ini. Jalan yang membentang dari Kecamatan Ciberem hingga Kecamatan Cipedes ini memanglah menarik perhatian, terutama bagi para warga setempat. Namun, di balik pembangunan ini, Jalan Lingkar Utara memiliki fakta-fakta terselubung yang mungkin belum Anda ketahui. Fakta apa sajakah itu? Selain sebagai jalur pengurai kemacetan, Jalan Lingkar Utara ini juga dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, mempermudah distribusi logistik, dan mendukung ekonomi lokal. Pembangunan jalan ini mengubah tata kota Tasikmalaya secara signifikan. Banyak area yang dulunya tidak ramai, kini mulai tumbuh dan berkembang menjadi pusat bisnis baru. Terutama di jalur Lingkar Utara. Seperti yang pemirsa lihat di belakang saya, banyak sekali pedagang yang menjajakan dagangannya. Selain itu, area ini juga dipadati oleh para pengunjung yang melakukan berbagai aktivitas seperti berolahraga pagi, bersenam, maupun hanya sekedar menikmati kuliner yang ada. Jalan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di Jawa Barat dan menghubungkan beberapa kabupaten secara lebih efektif. Harapannya, pembangunan jalan ini dapat meningkatkan mobilitas warga dan mendukung pembangunan kawasan sekitar Tasikmalaya. Karena jalan ini masih relatif baru dan belum semua pengguna terbiasa dengan kondisi jalannya, tingkat kecelakaan lalu lintas cukup tinggi. Kondisi jalan yang lurus dan lebar membuat pengendara cenderung melaju dengan kecepatan tinggi yang bisa memicu kecelakaan jika kurang hati-hati. Beberapa ruas jalan di Lingkar Utara belum dilengkapi dengan penerangan yang memadai. Hal ini membuat perjalanan di malam hari menjadi lebih beresiko karena pandangan yang terbatas serta rawan tindakan kriminal. Selain tiga fakta tersebut, permasalahan sampah di Jalan Baru Lingkar Utara ini menjadi perhatian serius. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas tempat sampah, peningkatan aktivitas warga, serta kurangnya pengawasan serta sanksi yang lemah. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Pipudin. Bapak, aku mau tanya nih sekitar adanya pembangunan jalan ini, menurut Bapak tanggapannya gimana sih? Tanggapan bagi saya, bagi pedagang kecil mah lumayan menguntungkan. Cuman kalau bisa mah tiap minggu kayak gini, jangan sampai kesananya ditutup gitu. Emang udah ada berita kalau ini harus ditutup? Nggak tahu, soalnya ini kan jalan raya. Oh iya ya. Jadi kesananya nggak tahu juga gitu. Harusnya dibuat khusus ya untuk pedagang gitu, jadi biar nggak ngambil buat space untuk jalan ya kayak. Ya, di sini juga gak apa-apa, yang penting mobil sebelah sana yang sudah kan. Ya pedagang sebelah sini ya cuma sampai lohor lah, paling nggak lama gitu juga. Gitu aja mungkin bagi saya. Oke, makasih ya Pak ya, maaf ya, mengganggu sama-sama. waktunya. Sebelumnya nama Teteh siapa? Jihan. Oke. Teh Jihan, gimana nih tanggapan Teh Jihan soal adanya jalan ini? Buat Teh Jihan itu gimana nih? Seru, soalnya bisa jajan gitu, iya kuliner. Tapi Teh Jihan tahu nggak kalau fungsi jalan itu sebenarnya untuk apa? Nggak tahu. Sebenarnya
adanya pasar di sini tuh, kalau Tejan bisa bawa motor nggak? Belum ya. Iya. Tapi kalau ada pasar ini kayaknya ngeganggu jalan nggak sih menurut Tejan? Lumayan sih. Lumayan. Harusnya buat Jalan gitu. Dampak positifnya untuk mempercepat arah pembangunan atau pengguna jalan antara kecamatan sampai kabupaten, antara kota Tasik Ciamis lebih dekat, terus antar kecamatan Purbaratu, Ciberem, Kawalu lebih dekat, lebih simpel lah untuk pengguna jalan bagi karyawan yang menggunakan jalan. Itu positifnya. Bagi para pedagang, terutama para pedagang kuliner, alhamdulillah setiap sore gitu sampai ya pendapatan agak lumayan kalau cuaca bagus. Terus untuk CFD mungkin hari Minggu itu positifnya ya itulah mungkin sementara atau para kuliner untuk positif jalan ini, tapi nggak tahu kedepannya kalau udah 100% diresmikan oleh wali kota atau dari gubernur gitu. Terus kalau negatifnya mungkin penerangan yang seperti di jembatan ini belum berfungsi 100%, jadi banyak anak-anak remaja yang nongkrong gitu di jembatan, terus ada seperti geng-geng gitulah. Itu negatifnya. Terus yang perapatan ini fungsinya mungkin belum 100%, jadi banyak kecelakaan, bukan 1, 2, 3 kali, bahkan lebih dari 15 kali kecelakaan, tapi alhamdulillah belum mencapai atau keadaan makan jiwa lah seperti perapatan yang lain. Itu yang negatifnya seperti jalan baru ini gitu, JB Lingkar Tasik Utara ya. 1. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Pastikan kualitas konstruksi jalan baik dengan perencanaan dan material yang kuat agar jalan ini tahan lama dan tidak mudah rusak. Hal ini membantu mengurangi pembiayaan di masa depan. 2. Diadakannya patroli malam di sepanjang jalan. Pemerintah dan pihak keamanan perlu mengadakan patroli malam di sepanjang jalan. Ini guna untuk meminimalisir tindak kriminalitas yang terjadi. 3. Untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan, perlu diadakannya penempatan sampah pada titik-titik yang strategis. Dengan pelaksanaan dan perencanaan yang baik, diharapkan Jalan Lingkar Utara Tasik ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kami juga berharap agar jalan ini berfungsi sebagaimana fungsinya, tidak disalahgunakan apalagi menjadi tempat maksiat anak muda. Dan kita sebagai masyarakat harus bisa menjaga fasilitas yang telah diberikan pemerintah dan juga tidak sembarangan membuang sampah bekas makanan yang menjadikan jalanan kotor. Jalan Baru Lingkar Utara di Tasikmalaya ini memang mempunyai banyak sekali fakta-fakta yang terselubung, baik fakta positif maupun fakta negatif yang menjadi tantangan. Namun, meskipun demikian, jalan ini tetap memiliki potensi besar untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini jika dilakukan pembangunan tambahan serta pengawasan yang lebih intensif.